Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Darsi. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang sirah Nabi Muhammad. Hari ini Ustazah akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad bersama pamannya. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad hidupnya tidak bersenang-senang. Tetapi Nabi Muhammad hidupnya sangat santun sekali. Nabi Muhammad suka membantu pamannya. Oleh pamannya, Nabi Muhammad diberi tugas untuk mengembalakan domba. Setiap hari Nabi Muhammad mengembalakan domba ke padang pasir. Sore harinya Nabi Muhammad pulang ke rumah pamannya. Suatu hari pamannya mau pergi berdagang ke kota Syam. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad yang masih kecil ingin ikut pamannya. Tetapi oleh pamannya tidak diizinkan karena Nabi Muhammad masih kecil. Setelah itu Nabi Muhammad tidak putus asa teman-teman. Nabi Muhammad merajuk lagi untuk ikut pamannya berdagang ke kota Syam. Karena Nabi Muhammad ingin mengetahui kota Syam itu bagaimana. Setelah itu akhirnya merajuk lagi ke pamannya dan akhirnya pamannya mengizinkan Nabi Muhammad untuk ikut berdagang ke kota Syam. Keesokan harinya Nabi Muhammad sudah bangun dari tidurnya. Nabi Muhammad sudah bersiap-siap, sudah memakai baju lengkap, sudah siap untuk pergi bersama pamannya. Nabi Muhammad sama pamannya berdagang dengan teman-teman pamannya menaiki onta. Waktu itu belum ada kendaraan di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rombongan kafilah paman bersama teman-temannya dihentikan oleh seorang pendeta. Siapa dia? Dia adalah pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Melihat kedatangan Buhairah, pamannya menghentikan langkahnya untuk menuju ke kota Syam. Setelah turun dari ontanya, pamannya menghampiri pendeta itu. Sama pendeta itu, paman Nabi Muhammad ditanya oleh Buhairah, "Wahai saudaraku, siapakah anak kecil yang kamu bawa itu?" Kemudian pamannya menjawab, "Ini adalah putraku." Tapi pendeta tersebut tidak percaya kalau anak kecil yang dibawa paman Nabi Muhammad itu adalah putranya sendiri. Kemudian pendeta itu terus bertanya, "Benarkah putramu itu?" Kemudian paman Nabi Muhammad akhirnya mengaku kepada pendeta itu bahwa anak kecil yang dibawanya tadi bukan putranya, tetapi keponakannya. Kemudian diceritakanlah bahwa ada tanda kenabian di tubuh anak kecil itu. Paman Nabi Muhammad kaget. Wah, ada tanda kenabian. Setelah itu, pendeta Buhairah menyuruh paman Nabi Muhammad untuk pulang kembali, tidak melanjutkan berdagang ke kota Syam. Akhirnya mendengar cerita itu, paman Nabi Muhammad segera membawa pulang Nabi Muhammad yang masih kecil. Akhirnya
Nabi Muhammad tidak jadi diajak pamannya untuk berdagang ke kota Syam. Nah, teman-teman, itu tadi ya kisah Nabi Muhammad bersama pamannya. Jadi, teman-teman, kalau di rumah rajin-rajin untuk membantu orang tua. Teman-teman bisa membantu merapikan mainan, membantu menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara untuk membantu orang tua. Itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pasti teman-teman ingin seperti Rasulullah. Ustazah percaya teman-teman pasti bisa seperti Rasulullah. Teman-teman ingin tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tunggu kisah berikutnya. Ustazah mohon pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.